Hello guys, welcome back to our podcast Talk with CEO, and today we are talking about hot topic in the office, yaitu apakah ketika kita ngaku bisa padahal nggak bisa itu adalah strategi, Ya. licik, atau percaya diri. Topiknya beda tenan iku Bos Ro. Oke, halo sedaya. Halo. Kula Sarinem sing bakalan ngancani panjenengan sedaya ngobrol santai nanging tetap jero. Oke, bakal lapnem. This one is spicy. Let's go. Gas. Jadi gini Nem, kalau gua terus terang pro yang pertama. Kadang orang ngeklaim kalau dia bisa itu ya karena dia percaya diri. Ya. Walaupun di lapangan ini kadang mereka memang tahu skillnya, tapi belum teruji atau belum bisa dibuktikan bahwa dia bisa. Tapi that's normal dalam pekerjaan. Yo nanging Mas, aku tetep pro sing kedua. Ono wong sing sengaja ngomongnya iso, nanging ora iso tenanan. Katon pinter gawe apa ya impresi ben ketompo. Yo iki akal-akalan dan menurutku strategi sing dalam tanda kutip rodok licik. Ya tapi ya semua itu dipakai oleh mereka supaya utawi ono kesempatan ya. Jadi aku ngakune iso wae padahal belum tentu iso dan teruji. Wah, Sarinem ini ternyata orangnya langsung to the point ya. Jadi kadang-kadang orang tuh kayak kaget gitu kan. Shock. Tapi memang kadang bener sih yang kamu omongin, analogimu ini tuh bener. Oke, aku kasih contoh case. Ada mahasiswa namanya Dita. Dia fresh graduate, ya. Kemudian dia ngelamar pekerjaan, bilang sama HR, I'm comfortable with analytics, I can handle big data. Tapi sebenarnya karena dia baru lulus, otomatis kan pengalaman kerjanya itu nol. Lah, Dita ki sengaja ngaku, Bos, supaya deknen ketompo interview. Strategi kabeh iku. Nah, kalau dia ini gua bilang percaya diri. Karena dia punya mindset I can learn, I can adapt. It's honest ambition. Yo tapi kan 2 minggu pertama data entry 1 sampai 2 iku error kabeh. Niku buktine kemampuannya ternyata masih under development. Strategi atau percaya diri yo iku gumantung inten, Mas. Oke, aku kasih contoh yang kedua. Ya. Ada namanya Andi. Dia senior marketing di suatu perusahaan. Dia mau daftar di perusahaan yang baru, dia ngakunya bisa handle 10 orang. Padahal kenyataannya, dia cuma bisa handle 3 orang. Waduh Mas, koyo iki ya jelas strategi. Ngarep dapat posisi senior, padahal kemampuannya urung full tank. Tapi dari sisi gue, ini self belief. Dia percaya skill manajerialnya bisa scale. Dan itu mental yang positif. Nanging ono survei Job Asia internal tahun 2025, 40% hiring manager bilang overclaim skill iku gawe stres. Iki strategi iso backfire loh Mas. Coba kita bayangin grafik. Sombuek itu adalah level skill sesungguhnya. Ya. Sombuye itu adalah level klaim kemampuan. Kalau kita percaya diri, itu level klaim kemampuannya lebih tinggi sedikit dari level skill sesungguhnya. Jadi kurva ini naik perlahan. Oke, kalau strategi, level klaim kemampuan itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada level skill sesungguhnya. Jadi ini resikonya lebih tinggi. Oke, nanging kan nek keakehan overclaim, iku efek jangka panjangnya kebanyakannya crash. Tuh. Dan bikin timnya jadi stres, sehingga apa yang dibangun tidak sesuai dengan kemampuan aslinya. Ujung-ujung kan merepotkan di belakang. Di startup ini kadang culture-nya itu fake it till you make it. Kayak contohnya ada si Randy, dia bilang bisa handle coding back end. Ya. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan dia itu nggak bisa. Tapi karena dia adaptif dan mau belajar, akhirnya 3 bulan dia bisa deliver. Nah, iki sing dinamakan skill sing belum mampu jalan berbarengan karo kerja keras. Oke. Orakmu ngomong aku iso, nanging pada kenyataannya ora iso. Nah, perusahaan juga wajib kudu mendukung learning curve-nya. Exactly, betul. Percaya diri plus willing to learn itu sama dengan sukses. Yo, sing penting dalam hal ini perlunya ada keterbukaan antara pemilik skill dengan
yang ada di dalam kantor. Ojo sampai ngomong iso tapi ora iso dan bikin proyeknya jadi bingung kabeh toh. Betul sekali, Nam. Oke, kita pernah buat survei Ya. 800 responden pekerja. 55%-nya overclaim kinerja mereka di pekerjaannya. 65%-nya sukses adaptasi. Oke. Dan 45%-nya mereka overclaim pekerjaannya dan dia gagal adaptasi. Hasilnya mereka ngedrop. Mereka nggak semangat untuk bekerja lagi. Nah, niku bukti kalau strategi klaim kemampuan yang dilebih-lebihkan itu efektif, nanging high risk. Percaya diri itu aman dan resikonya lebih cilik. Ada Tina, HR-nya bilang kalau dia ini ngaku bisa, ternyata nggak bisa. Biasanya yang kayak gini itu ketahuan setelah 1 bulan. Tapi ada beberapa yang survive karena adaptif. Bener, nanging kan sebagian malah gagal. Terus ketika menghadapi tantangan, mereka itu gak semangat, error, sehingga moral tim turun. Perusahaan kudu ngasih training dan mentoring toh. Jadi overclaim perihal skill yang tadi itu gak jadi bumerang. So, my point, percaya diri itu penting. Klaim kemampuan itu adalah bagian dari growth mindset. Selama niatnya untuk belajar, menurut saya itu masih wajar. Dene kulo yen overclaimnya itu disengaja, iku iso menurunkan trust, merusak citra tim, plus tim kohesin. Jadi ora kabeh iku dianggap percaya diri, bos. Oke, true 6. Jadi antara percaya diri dan strategi itu ada garis tipis. Nah, maka dari itu perusahaan kudu berperan sebagai orang yang mengamati kebutuhan akan training ataupun kebutuhan akan mentoring. Jadi balance dan bisa beneran sambil belajar, sambil ngaku ono skillnya, jadinya sama-sama diuntungkan. Betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah percaya diri itu adalah honest claim plus learning itu sama dengan positif. Kalau strategi klaim berlebihan tapi nggak mau belajar itu resiko tinggi. Dene solusi kula berarti adalah perusahaan punya kesadaran untuk memberikan coaching, untuk memberikan mentoring, jangan dibiarkan karena itu akan jadi bumerang juga buat semua tim, sehingga di dalam develop tersebut terjadi proses belajar, memahami, sehingga posisi yang diemban sekarang itu jadi balance antara skill yang overclaim dengan kemampuan yang dibutuhkan dari perusahaan. Thank you for listening. Jadi kita udah sampai di penghujung acara kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share kita di Spotify, YouTube, Instagram. Ya, jadi buat kalian yang suka ngeklaim kemampuan kalian sejauh mana, jangan cuma buat gaya-gayaan, kalian harus siap juga untuk belajar. Ya, bener banget. Dan semoga podcast ini memberikan pencerahan karo konco-konco sedoyo, ora mung lucu, ora mung debat, nanging ono isine. And see you in the next episode. Matur nuwun, Gusti berkahi, sehat lan rahayu.